Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua dari teks negosiasi. Kita akan mempelajari teks negosiasi dengan langkah Discovery Learning untuk kelas 10 sekolah menengah atas. Pembelajaran kali ini memuat kompetisi dasar 4.11, mengonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Dan indikatornya yaitu 4.11.1, membuat teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah setelah guru dan peserta didik mengamati tayangan media audiovisual melalui model Discovery Learning, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis unsur pembangun negosiasi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi dengan rasa ingin tahu. Kedua, yaitu menyimpulkan hasil informasi dari unsur pembangun teks negosiasi secara tepat dengan rasa ingin tahu, toleransi, dan berpikir kritis. Dan yang ketiga, yaitu membuat sebuah teks negosiasi dengan memerhatikan unsur teks negosiasi secara tepat dan penuh percaya diri. Masihkah kalian ingat apa itu teks negosiasi? Jika kalian masih ingat mengenai teks negosiasi, perhatikan contoh teks negosiasi berikut. Setelah membaca teks negosiasi tersebut, pasti kalian akan bertanya-tanya, bagaimana langkah dari membuat teks negosiasi? Maka dari itu, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat teks negosiasi. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang dicapai harus memiliki persamaan persepsi dan win-win solution atau saling menguntungkan. Langkah kedua yaitu menentukan pihak yang akan bernegosiasi. Pastikan pihak-pihak tersebut memiliki hubungan yang relevan antara keinginan dan kesediaan. Contohnya yaitu pedagang daging sebagai penyedia barang dan seseorang yang ingin membeli daging tersebut. Langkah ketiga yaitu menentukan konflik atau permasalahan yang akan diselesaikan dalam negosiasi tersebut. Contoh di sini permasalahannya yaitu harga daging yang naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Langkah keempat yaitu menentukan solusi dalam penawaran. Solusi tersebut harus memiliki alasan yang tepat. Contoh di sini kita ambil permasalahan harga daging yang naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Maka akan menemukan solusi mengambil harga tengah dari harga yang diajukan dan ditawarkan. Solusi tersebut diambil karena akan menguntungkan dua belah pihak yang bersangkutan. Kemudian langkah terakhir yaitu menentukan model kesepakatan yang akan diambil. Model kesepakatan dalam teks negosiasi ada 4, yang diantara lain adalah plan atau perencanaan. Model ini merujuk pada bagaimana rencana untuk mencapai tujuan negosiasi. Yang kedua yaitu relationship atau membangun hubungan. Model ini lebih condong kepada membangun hubungan timbal balik yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu agreement atau tercapainya kesepakatan. Model ini menetapkan dan menyepakati peran, tugas, dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat. Yang terakhir yaitu maintenance atau keinginan untuk mempertahankan. Dalam model ini, kedua pihak menyampaikan pendapatnya masing-masing sebagai suatu bentuk kegiatan diskusi. Setelah memahami langkah-langkah membuat teks negosiasi, mari kita pahami mengenai 3 pola penyajian teks negosiasi. Pola pertama yaitu teks negosiasi dialog.
Dalam pola ini, dialog mengandung negosiasi yang diwujudkan dengan kalimat langsung. Kedua yaitu teks negosiasi narasi atau cerita pendek yang menyajikan gabungan narasi atau deskripsi cerita tersebut dan dialog. Dan pola ketiga yaitu teks negosiasi melalui surat. Artinya, teks negosiasi tersebut disajikan melalui surat. Misalnya, surat penawaran kepada perusahaan atau surat lamaran pekerjaan. Itulah langkah-langkah dan pola penyajian dalam teks negosiasi. Setelah kamu mempelajari seluruh unsur teks negosiasi, maka langkah selanjutnya yaitu buatlah sebuah teks negosiasi tentang penawaran barang bersama teman sebangkumu. Pastikan teks negosiasi tersebut tercantum struktur yang tepat, kaidah kebahasan yang lengkap, dan penggunaan ejaan yang tepat. Jika kamu merasa perlu memahami kembali tentang teks negosiasi, maka kamu bisa buka buku petunjuk penggunaan media. Kemudian, kamu bisa scan barcode A untuk mengakses video pembelajaran pertemuan 1 dan scan barcode C untuk video pembelajaran pertemuan kedua. Jangan sungkan juga untuk bertanya kepada gurumu. Semangat dan selamat mengerjakan. Good luck. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.